Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMP IPA. Kali ini akan saya bahas beberapa pertanyaan dari komentar video yang 3 hari saya upload kemarin, bahwa banyak yang menanyakan mengenai bentuk kegiatan yang disesuaikan dengan modul dengan konsep in, on, dan in. Supaya lebih jelas, semoga ini tidak salah karena memang ada 2 pendapat, nanti saya jelaskan. Sebelum saya mulai mengenai penjelasan mengenai bagaimana kegiatan in, on, in-nya sesuai modul, saya jelaskan dulu, barangkali Bapak Ibu masih belum paham secara sepenuhnya bahwa kegiatan pelatihan ada siklus, yaitu in, on, in. In itu artinya in-service learning, atau ya, istilah gampangnya ada pelatihan, ada workshop, ada bimtek misalkan. Berarti di situ ada narasumber di situ. Itu adalah teknik in. Sedangkan on itu on the job learning yang dimaksud dalam juknis PKB atau juknis bantuan MGMP. Maksudnya apa? Semua hasil dari in service learning tadi akan diaplikasikan, akan diterapkan di madrasah masing-masing. Makanya namanya on the job learning. Nah, tentunya berbeda dananya, otomatis yang in dananya lebih besar karena mengundang narasumber, pasda, kemudian tatap muka, ada konsumsi dan sebagainya. Tentunya on itu lebih kecil karena hanya berupa pendampingan saja. Terus setelah itu baru in. Nah, ini sama juga, yaitu in service learning. Kita dikumpulkan, bisa juga diskusi, ini ada narasumber juga. Nah, ini sebagai apa? Evaluasi dari on tadi. On the job learning itu, setelah ada on the job learning, akan ketahuan kelemahan-kelemahan kita. Nah, dibahaslah di in yang ketiga ini. Nah, pertanyaannya, apakah satu UP misalkan sistem pencernaan itu dijadikan satu kegiatan? Padahal 20 JP. 20 JP kalau dilaksanakan satu hari tidak mungkin. Makanya harus dipecah. Nah, dipecahnya bagaimana? Nanti bisa jadi ini 1 pertemuan, 2 pertemuan, 3 pertemuan, atau digabung seperti ini. Nah, supaya lebih jelas, ini ada pernyataan Ibu Zaiti dari pengembangan PKB yang mengembangkan modul kita. Bagaimana penjelasan beliau? Kita dengarkan baik-baik. Ibu Zaiti adalah salah satu pengembang PKB. Kita dengarkan pendapat beliau, keterangan dari beliau. Kegiatan itu, jadi yang menjadi sasaran kegiatannya adalah UP-UP yang nanti sudah bagian dari modul-modul. Jadi tidak akan UP yang akan kita bagikan, itu Bapak Ibu pilih bagaimana Bapak Ibu menentukan di learning community Bapak Ibu bagian mana saja atau kelemahan dari kompetensi kelompok learning community Bapak Ibu. Siapa yang paling kompetensi mana yang lemah, di UP mana yang lemah. Nah, UP-UP itulah yang harus Bapak Ibu usulkan pada kegiatan di proposal. Misalnya saja di UP. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu semua, ini ada contoh bahwa ada satu UP yang JP-nya sangat besar. Terus bagaimana cara mengatasinya, atau bagaimana cara kita mencantumkan kegiatannya sesuai dengan UP ke dalam proposal kita? Misalnya saja UP-nya tentang metabolisme di aliyah misalnya. Di UP-nya itu ada 17 JP. Kalau 17 JP nggak mungkin dong satu kegiatan dalam satu hari. Nah, UP yang 17 JP ini bisa Bapak Ibu pecah. Jadi di kegiatan 1 misalnya, ya di kegiatan 1 berapa JP, kemudian di kegiatan 2-nya berapa JP gitu. Kemudian mungkin kegiatan 3 kemudian kalau boleh saya simpulkan dari pernyataan beliau bahwa memang JP yang besar pada satu UP bisa dipecah menjadi beberapa kegiatan. Apalagi di PKB sudah ada in on-nya.
Jadi kita tinggal mengikuti saja pola in on in-nya pada PKB madrasah. Begitu Bapak Ibu penjelasan singkat saja dari kami dari MGMP IPA. Mohon maaf jika ada kesalahan penafsiran. Mohon komen kalau ada pertanyaan atau masukan untuk MGMP kami. Mohon subscribe supaya kita tambah semangat dalam membuat konten-konten mengenai bantuan proposal MGMP Madrasah Reform. Salam dari MGMP IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.